Jumpa lagi dengan Jagat Alit dalam komik video Kisah Pedang Buana, episode 14 dengan judul Bakung dan Camar. Pagi yang manis berangin, ombak berdebur merindu ingin. Si Bakung cantik bermata bening, senyum manis hati terpilin ingin. Amboy si Bakung Juwita, pesonamu tiada tara. Mengalahkan indahnya debur samudra, membuat aku ingin mengenalnya. Amboy datang camar muda gagah, lalu perlahan suara nyanyian dan kecapi hilang di bawah angin. Menyisakan angin berlari menuju pantai, meninggalkan desau yang menerbangkan jemari pohon nyur. Mengiringi matahari yang terus berputar menerangi bumi. 5 berandalan itu hanya terlongok, bingung, dan kesakitan. Mereka tidak tahu bagaimana bisa terjadi semua itu. Mereka sama-sama hanya merasakan ada angin bergulung mendampar mereka. Kemudian hanya dalam hitungan detik, rasa sakit karena pukulan, tamparan, tendangan, sikutan, atau entah apa lagi, dan tubuh mereka melayang terbang beberapa depa dari tempat asal semula, mengepung gadis cantik yang menggoda itu. Si Gempal sebagai kepala tiba-tiba sadar ada yang tidak beres dengan semua kejadian yang menimpa mereka. Pertama, mereka bertingkah tidak masuk akal, saling colek, saling jambak, berjoget hanya karena mendengar suara alunan kecapi. Suara kecapi yang aneh sebenarnya. Seumur-umur mereka belum pernah mendengar suara kecapi di pesisir Sagara Lor ini. Menurut pengalaman, suara kecapi itu sering terdengar jika mereka mengembara ke selatan. Aneh, bukan? Yang kedua, tanpa terlihat adanya serangan, tiba-tiba mereka sudah berantakan, jungkir balik, kesakitan tidak karuan. Dan di depan tempat mereka tadi mengepung telah berdiri seorang pemuda tampan serba biru dengan kuda-kuda kokoh siap bertempur. Pemuda yang dengan berani memukul, menendang, menampar, melemparkan mereka ke segala penjuru mata angin hanya karena mereka ingin menggoda gadis cantik tak dikenal itu. Jangan-jangan pemuda gagah itu pelindung gadis cantik itu, atau malah kekasihnya, sehingga dengan kemarahannya sekali bergebrak mereka pecundang tanpa mampu mengelak dan melawan. 5 berandalan itu meski kurang ajar, tapi mereka tidak bodoh. 2 kali pecundang cukuplah menyadarkan mereka bahwa ada orang sakti yang melindungi gadis cantik itu. Kalau tidak, pemuda gagah biru itu kemungkinan adalah pemain kecapi yang tidak tahu ada di mana. Cukup. Kesialan menimpa mereka kali ini. Batin si Gempal berhitung. Serta-merta ia bangkit sambil menahan nyeri, memberi perintah kepada kampratnya. Kabur! Ada angin beliung! Teriaknya keras. Si Gempal segera melarikan diri seperti anjing mencawat ekor, diikuti keempat kampratnya tanpa berani menengok lagi. Lari sekencang-kencangnya, menyelamatkan diri sebisa mungkin. Melihat tingkah mereka yang ketakutan dan lari terbirit-birit membuat Suwarnasari kembali tertawa.
Tawanya renyah tanpa beban mengaliri udara sekitar pantai yang perlahan menghangat. Tawa yang begitu polos, tanpa sedikit pun ia menyadari bahwa 2 kali sudah ia lolos dari ancaman berandalan liar pesisir Segoro Lor. Tawa yang ringan ini membuat pemuda tampan serba biru menoleh ke belakang dan sedikit tertegun. Gadis cantik ini ternyata terlalu polos, tidak bisa bela diri, tapi sangat pemberani. Tawa kecil berkikik Suwarnasari membuat sepasang pipinya yang berlesung pipit bersemu kemerahan muda. Amboy, betapa cantiknya gadis ini. Batin pemuda itu terpesona. Selang beberapa saat, Suwarnasari berhasil mengendalikan dirinya, berhasil menghentikan tawanya, dan betapa malu dirinya ketika mengangkat muka melihat sepasang mata nan tajam menatapnya. Mata tajam yang bening milik seorang pemuda tampan yang berhasil mengusir pemuda pesisir yang lucu-lucu itu. 2 pasang mata saling bertatap lama, saling menjajaki, saling mengukur, saling menilai. Sampai suara ringan bak kicau burung pipit menyadarkan pemuda tampan itu dari jerat pesona gadis cantik itu. Terima kasih saudara telah mengusir kelima pemuda pesisir itu. Kalau tidak, mereka akan terus menggangguku. Suara itu mengalun bagai melodi. Sekali lagi membuat pemuda itu kembali terpana, menyesap suara indah si pemilik wajah cantik itu. Maaf, namaku Suwarnasari. Siapakah nama saudara yang baik ini? Pemuda biru itu seperti kehilangan suara, gagu, hanya menatap linglung meski ia sudah mendengar pertanyaan itu. Matanya yang tajam masih menatap wajah cantik putih tanpa berkisar sedikit pun. Ia melihat sepasang bibir merah mungil bak buah delima itu bergerak-gerak dan melayanglah segala pengendalian dirinya. Maaf, saudara siapa? Pemuda itu akhirnya terperanjat lepas dari pesona mendengar suara kicau pipit bertanya untuk kedua kali. Selebar wajahnya yang tampan tampak bersemu merah karena malu. Oh, maaf, namaku Arya Paningit, jawabnya gugup terputus-putus. Baru kali ini Arya Paningit salah tingkah di hadapan seorang gadis. Tidak seperti biasanya, gelar camar tampan di tempat asalnya negeri Mataram jauh, yang biasa berhubungan dengan gadis-gadis cantik jadi mati gaya di hadapan gadis ini. Siapa tadi namanya ya? Batinnya linglung. Aku Arya Paningit. Namamu siapa ya tadi? Dalam kegugupannya, Arya Paningit malah memperkenalkan dirinya sampai 2 kali. Tingkah laku yang lucu ini membuat Suwarnasari kembali tertawa. Makanya jangan banyak melamun, nanti kesambet setan pesisir, baru tahu rasa. Namaku Suwarnasari, sahut Suwarnasari dengan suara renyah menggoda. Akibatnya Arya Paningit semakin malu dan salah tingkah. Bagaimana lanjutan ceritanya? Kemanakah Bambang Jatmika pergi? Bersambung.